Ke Malang membeli ketan. Makan banyak nambah kalori. Puji syukur kepada Tuhan. Kita bertemu di acara ini tentunya di acara Basi. Bahas inspirasi, bukan basa-basi. Halo, selamat malam Pips. Gimana kabarnya? Wah, setelah beraktivitas seharian pasti Tuh. kerasa banget capeknya dan tentunya butuh istirahat. Nah, untuk menemani Pips yang di rumah dan menonton, kita akan memberikan tontonan yang menarik dan tentunya seru. Dan akan memberikan inspirasi bagi kalian semua tentunya. Benar, tapi sebelum itu alangkah baiknya kita kenalan dulu nggak sih? Soalnya kan kata Betul. pepatah itu tak kenal maka tak sayang. Tapi kalau udah kenal jangan lupa disayang. Ya, terus. Enggak, oke. Aku Marcanda dan partner aku. Dan aku Rais. Ya, jadi kita bintang tamu kita kali ini tuh adalah salah satu mahasiswa yang berstatusnya udah saya mahasiswa sih dia ya. Oh, iya. Jadi dia ini udah berkecimpung dalam dunia F&B tentunya Marcanda. Dan bintang tamunya ini itu cowok content creator dengan followers 579.000. Wow. Dan dia juga seorang owner Esteller Sempat Sayang. Nah, daripada penasaran nggak sih? Mending langsung aja. Mari kita sambut bintang tamu kita, Raffi Anggara. Selamat malam Mas Raffi. Selamat malam. Iya. Gimana kabarnya Mas Raffi? Alhamdulillah baik, luar biasa. Alhamdulillah. Ya, luar biasa. Luar Nah, biasa. kesibukannya apa nih akhir-akhir ini? Kesibukannya menyelesaikan studi ya. Oh, iya. Iya. Oh iya, masih Hampir selesai. Hampir selesai ya. Skripsian. Habis itu jalanin bisnis ya, secara sempat saya. Kemudian ngonten TikTok ya. Ngonten TikTok. Mungkin teman-teman pernah lihat. Oh, yang ada kayak gini-gini ya Mas Raffi? Yang ada kayak gini? Oh, enggak kayak gitu, enggak kayak gitu. Pernah. Yang belanjain cewek. Oh, Aku lihat waktu Apa? itu yang beli boneka. Oh, beli boneka. Iya, terus ketemu orang random belanja gitu kan. Iya, ngajak makan juga. Iya, bener. Mungkin dia sengaja kakaknya nikah kali. Aduh. Boleh nggak sih langsung ke rumah? lamaran. Iya, Izin bener. sama Langsung izin sama orang tua aja. Iya. Tapi emang cukup produktif ya dan hektik juga. Iya, lumayan. Sehat-sehat ya Mas, karena banyak kegiatan ya. Makasih Udah peka banget loh, udah Iya, peka siapa banget. tahu pulang. Lampu hijau ya. Lampu hijau, Lampu hijau. bajunya juga hijau Mas. Iya. Lampu hijau. Ya, boleh. Bener. Terus Mas, boleh diceritain apa aja yang mendorong Mas Raffi untuk bisa mulai di dunia F&B ini? Yang mendorong ya. Iya. Dari dulu di tahun 2021 itu saya udah pengen banget buka yang namanya bisnis F&B. Tuh. Dari tahun 2021 waktu selesai COVID lah. Selesai COVID. Oke. Selesai COVID. Nah, aku udah menemukan nih produknya yang pengen aku jalanin usahanya. Tapi yang bikin nggak berjalan itu karena aku nggak tahu kayak harus mulai dari mana gitu. Kayak aku harus ngapain dulu nih, kayak step by stepnya menjalankan bisnis tuh kayak gimana, aku nggak tahu. Atau survei lokasi atau cari tempat untuk buka usahanya, cari peralatan, cari bahan-bahannya, aku belum tahu. Dan nanti kayak gimana waktu di lapangan tuh belum tahu banget gitu. Oh, bisa. Dan pada akhirnya ya udah, akhirnya keinginan itu padam gitu. Sampai di tahun 2024 ini alhamdulillah buka Esteller Sempat Sayang. Oke. Wah, keren banget begitu. ya. Nah, kenapa sih emang Mas Raffi nggak tertarik buat bisnis like F&B gitu? Apa clothing mungkin atau yang lain? Atau emang Thriftingan, suka makan, suka Iya. berkuliner? Jadi suka makan sih kebetulan. Oh, iya, Jadi iya. ada kuliner viral Sabrina gitu. Oh iya, jadi kayak Katanya suka sama dia, Man. Waduh. Menduakan dong. bohong berarti gimmick Bohong ya berarti. ternyata. Suka. Aduh. Jadi ketahuan deh. Iya. Next. Oke, nextnya kenapa sih akhirnya milih Esteller ini? Produknya kenapa Esteller Iya, gitu loh, kenapa Mas? milih Esteller? Kenapa nggak makanan lain kayak kan makanan sekarang tuh banyak kayak seblak prasmanan kayak Iya. kan ada tuh. Terus Atau ada spaghetti, spaghetti oke. pizza. Karena Esteller itu apa ya? Banyak orang suka gitu. Ya, banyak orang suka. Banyak kalangan dari segi bapak-bapak, ibu-ibu ya. Bahkan the noodles ya. The Knockout juga ya, Iya, The Knockout. betul ya. Pokoknya banyak banget lah semua kalangan ini suka sama Esteller. Nah, market kita itu luas banget nih. Jadi ya udah cuan gitu. Oh iya. Ya, jadi banyak peminatnya lah intinya. Iya, banyak peminatnya itu. Marketnya luas gitu. Dan juga untuk Mas Raffi sendiri ini bisa dijelaskan tahap-tahap untuk memulai F&B Esteller Sempat Sayang ini gimana apa aja tuh?
yang perlu dipersiapkan. Oh, yang perlu dipersiapkan ya. Jadi aku buka Esteller ini kan unik ya. Uniknya gimana? Karena isiannya kan banyak ya. Kalau teman-teman tahu nih ya, kalau Kak Rais sama Kak Masa tahu, Iya. Esteller itu sebenarnya standar banget, kayak isiannya cuma 3 biji. Tiga varian lah. 3 kondimen. Aduh, 3 kondimen. Ada nangka, terus ada avokat, terus Iya, degan, bener. terus kemudian susu kayak gitu-gitu lah. Bener. Itu yang standar. Iya. Nah, aku bikin yang di luar standar gitu. Yang di luar nurul lah, di luar nurul. Di luar nurul banget. Jadi saya itu banyak banget. Saya banyak banget. Selain 3 kondimen tadi itu ada yang namanya jelly ya. Jelly, kemudian ada namanya nata de coco. Kemudian ada cao yang hitam-hitam, tau nggak? Oh, iya, tahu, benar. tahu, Nah, ada tahu. selasi. Oh, ada selasi Ya, juga. ada kacangnya juga ya. Kacang manis, kacang disco. Kemudian bukan gitu. Bukan. Jadi variannya banyak lah gitu. Banyak ya. Banyak banget variannya. Komplit berarti. Komplit paket lengkap. Pakai itu Mas, apa? Karetnya 2 nggak sih? Kalau komplit kan karetnya 2. Takutnya pedes Estellernya. Iya, iya. Bukan. Iya. Ini pakai gelas. Pakai Pakai gelas gelas. yang tumpah-tumpah itu loh. Oh iya. Iya. Yang lumer. Karena kebanyakan isi tadi. Wah, cukup menarik sih, soalnya kan biasanya Esteller tuh isinya bener sedikit, itu pun kadang susunya nggak manis lagi. Oh iya? Terus kadang esnya tuh kadang ada yang kebanyakan, ada yang Kebanyakan. kedikitan Oh, gitu. iya. Tapi ngelihat dari ceritanya Mas Rofi kayaknya saya Penasaran banget nggak sih? banget. Habis ini kita cobain. Oh, ada yang mau lagi ya? Oh, kita hari ini Penasaran ya? dapat rezeki ya. Alhamdulillah kita dapat rezeki kawan-kawan ya. Oke, nah Iya. tapi sebelum itu ini kan namanya cukup menarik ya, Esteller Sempat Sayang Sejak Cintanya Ditolak. Wah, Aduh. namanya menohok banget nggak sih, Fix? Nah ini Mas ada Rofi cerita sad nggak boy, sih? sad boy. Nggak congil ya? Aduh, mengulang masa lalu ini. Ya, jadi kenapa namanya Esteller Sempat Sayang? Dulu. Sebelum buka Esteller aku suka sama seseorang. Nah, jadi 7 tahun nggak pacaran kan. Bayangin 7 tahun jomblo, terus tiba-tiba ketemu cewek yang diidam-idamkan. Jadi hatinya itu udah tergerak sepenuhnya, effortnya udah luar biasa. Iya, benar. Udah luar biasa ya. Iya. Kita udah jalan, selikolan, curhat sana sini, makan bareng, kayak main wahana dan sebagainya. Wih. Iya. Nah, itu berjalan 1 bulan. 1 bulan. Kemudian endingnya apa? Dia balikan sama mantannya. Wow. Wah. Kayak Gimana ya kalau kata orang-orang tuh? dia udah pacaran 4 tahun. Oh, kurang lebih 4 tahun lah. Jadi pemenangnya masa lalu ya. Aduh, Waduh, sakit hati banget ya sakit sih. banget ya sih. Kalau yang penting udah usaha ya. Iya, benar-benar. Waduh, Berarti- badut ya Mas Rofi? Iya, mau bilang badut ya? Aduh, jangan diperjelas dong. Oh iya. Capek Iya. jadi badut. Capek sih. Lebih Bukan. capek jadi badut atau lebih capek jomblo 7 tahun? Lebih capek jadi badut. Gak tahu sih gitu. Iya, betul. Bener sih. Tapi emang terus itu nggak sih, soalnya sampai di apa ya, dijadiin Esteller Sempat Sayang, maksudnya kan mungkin si mbaknya ini bakal notice nggak sih Esteller ini? Notice dong. Oh iya, Notice, kenapa? pasti Kenapa? notice. Di replay langsung api-api, menyala Iya, menyala bangku. Enggak gitu ya? Nggak jadi Nggak play. gitu. Dia nggak replay sama sekali sih. Oh, Enggak replay. Ya Terus mungkin dia tahu lah pasti karena viral banget kan, lumayan viral kan. Ya udah gitu. Dia Tapi Mas cukup Rofi- tahu aja. Gitu. Mas Rofi sendiri itu nggak sih? Apa? Pengen banget nggak sih dia nge-replay gitu? Aku nggak berharap sih. Oh nggak berharap. Oh, iya. Tapi kalau di replay ya alhamdulillah. Boleh dong. Iya. Maaf. iya boleh. Tapi aku salut sih sama Mas Rofi, soalnya kan biasanya ini tips ya, kalau orang udah patah hati itu biasanya kayak udah ke arahnya tuh ke arah negatif, dia tuh kayak ngestak gitu loh di situ-situ aja. Tapi Mas Rofi ini keren banget, bisa kreatif ya, bahkan berbisnis gitu, bahkan bisnisnya Berbisnis. juga viral sekarang. Keren sih Mas, aku salut sama Mas Rofi. Patah hatinya mantep. Kalau Rais Iya. patah hatinya gimana? Sorry nggak pernah patah hati. Taruh saya Mas. Wah. Taruh dong bro. Boleh. Taruh. Kelihatan banget. Tapi Mas sama Rofi. cowok. Waduh. Waduh. Jangan tanya. Tahu nggak kalian kenapa aku bikin Esteller? Oh iya, kenapa ya Stella? Kenapa? Karena si Doi itu suka sama Esteller. Faktanya, Oh, ya? faktanya sih. Fun fact-nya begitu ya? Fun fact-nya begitu. Oh, wow. Jadi aku mau nunjukin nih rasa sayang aku dengan Esteller. Yes. Iya, Kurang terus apa coba ya? Benar-benar. Jadi rasa sayang aku itu seperti dia suka sama Esteller. Makanya pada waktu grand opening aku ngasih tahu nih kepada follower aku ya.
di TikTok itu kalau kalian mau ngerasain rasa sayang aku, silakan datang di grand opening tanggal sekian. Nah, Dan itu memblukan banget habis itu, gila sumpah. Jadi bentar lagi kita bakal ngerasain rasa sayangnya Mas Rofi ini gak sih? Ya, boleh. udah bakal ngerasain sih Bang. Baper banget aku di itu ngerasain rasa sayangnya. Wah, tapi wah kok bisa ya orang setulus itu kayak Mas Rofi. Nah buat tips nih ya, Aduh. bisa nih kalau pengen ketemu orang tulus kayak Mas Rofi, deketin Mas Rofi nggak sih? Iya. Boleh di DM mungkin ya, soalnya masih jomblo ya. Di DMP gitu. Jangan P dong, nggak sopan. Apa yang sopan di dia? Langsung ada emot-emot cinta gitu juga boleh. Assalamualaikum dulu lah. Oh iya, assalamualaikum langsung tahu. Assalamualaikum calon suami gitu. Wih. Bercanda. Oke, itu tadi ya kita udah cerita soal dibalik cerita dibalik nama Esteller Sempat Sayang, terus kenapa Mas Rofi bisa memulai bisnis F&B dan kenapa memilih Esteller, dan mungkin buat tips yang masih pengen tahu ya kelanjutan sharing aku Marsyanda sama Rais sama Mas Rofi di sini, nah bisa stay tune terus di Basi Inspirasi bukan basa-basi. Warna arek. Jangan lupa beli di warung Seribu Jam-Jam di Jalan Sudah Makmur, Sengkaling, Kecamatan Dauk, Kabupaten Malang. Halo Pips, kembali lagi bersama kita Basi. Jadi di segmen selanjutnya, tadi kita udah membahas tentang hal apa yang mendorong Mas Rofi untuk memulai Esteller Sempat Sayang ini. Dan juga tahap apa aja yang Mas Rofi buat tentunya, yang buat untuk Esteller Sempat Sayang ini. Dan pertanyaan selanjutnya nih Mas Rofi. Apa tuh? Oke, jadi gimana Mas Berhasil Rofi? nih. Ini kan pastinya Mas Rofi pasti mengalami lika-liku ya, lika-liku dalam memulai bisnis Esteller Sempat Sayang ini. Pasti. Hal apa yang Mas Rofi lakuin biar kayak nggak ngedon gitu loh? Dan terus apa aja liku-likunya yang buat Mas Rofi kayak, aduh ini berat banget nih. Iya. Gimana tuh? Jadi awal viral-viral itu kan banyak banget nih yang berdatangan buat nyobain Esteller yang Mas ownernya patah hati gitu kan. Jadi banyak banget yang datang nih. Nah, saking banyaknya kita tuh sempet kehabisan bahan. Kehabisan bahan ya, karena jujur awal-awal itu kita belum dapat supplier yang Tetap gitu. Tetap ya. Jadi kita sempet kehabisan bahannya pepaya. Nangka juga sempet sih. Oh, lebih ke pepaya sih. Lebih ke pepaya. Nah, pepayanya ini mau nggak mau kita harus cari di sekeliling. Di sekitar Di sekitar di mana Mas Rofi? outlet Sigura-gura. Oh, Sigura-gura. Iya, dan dapatnya buah yang kurang matang. Jadi kurang sesuai dengan apa yang kita inginkan. Iya, benar. Kurang matang. Ya akhirnya ada netizen yang bilang di sosial media, karena kita viral karena sosial media ya, jadi apa-apa kita jadi Buat konten gitu. yang lemparin lagi ke sosial media. Pas kita posting konten, jawabin komen, itu ada yang bilang pepayanya kok nggak matang ya, kayak gitu-gitu. Jadi kita jawab dengan pertanyaan, jawab dengan konten yang menjawab itu. Jadi karena bahan-bahannya sulit, belum tetap gitu. Pada akhirnya ya udah kita. Tapi kalau sekarang udah ada itu, supplier sudah ada. Itu cuma awal-awal aja sih. Awal-awal aja berarti. Terus kira-kira ada lagi nggak yang kayak lika-liku yang aduh kayaknya berat banget, kayak ada yang menghujat banget gitu loh, terus ada yang kan karena viral di konten sosial media Ya, ya, pasti benar. tentunya kayak ada
kan kita nggak bisa nyenangin semua orang ya, pasti ada head dari netizen yang buat Mas Rofi kayak aduh kok gimana gitu loh, gimana bingung cara balasnya gimana gitu. Bener sih ya, ini kan konsep dari Estella kan awal-awal itu kayak jawabin pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan oleh netizen. Jadi netizen udah nyobain ya Estella Sempat Sayang, kemudian mereka yang nggak puas tuh komen di video terbaru, yang puas diem aja. Itu yang jeleknya apa ya? Jeleknya orang-orang yang puas ya. Maksudnya orang-orang yang puas tuh ya udah dia memilih diem aja. Nanti kita kembali lagi tanpa ada obrolan apa-apa gitu. Tapi kalau yang nge-head dia. Hah? Iya. Nge-head dia. Tapi kalau nggak puas, biasanya mereka melontarkan kata-kata di sosial media tadi, di konten Tapi itu tadi. lumayan rame nggak yang nge-head gitu? Sedikit sih, lebih banyakkan yang positif sih. Kadang pernah kejadian itu yang kurang manis gitu. Kok nggak manis sih? Kadang yang bilang kemanisan juga. Iya. Jadi kurang manis sama kemanisan itu juga banyak pas awal-awal. Nah kemudian kita solusinya apa? Kita sampai bikin angket pada waktu itu. Bikin angket kita sebar ke konsumen pada hari itu. Di beberapa hari, seminggu kalau nggak salah. Atau hampir 1 bulan, 2 minggu lah. Ya 2 minggu ya. 2 minggu kita berangket, kita survei nih. Ini beneran kemanisan nggak ya? Karena jujur ya level manisnya seseorang kan beda-beda ya. Iya, Bener nggak ya? beda-beda. Beda-beda yang suka manis gitu kan. Kalau kakak kemanisan deh. Waduh. Lagi-lagi. Lagi-lagi. Nah, udah betul lamaran aja habis ini. Aku bungkus nih. Iya, masih bungkus. Waduh, dibungkus ya. Ya nasi padang dong. Ini level orang Goyang kan nasi beda-beda di padang. manisnya ya. Kembali dulu dong. Kembali dulu. Oh, iya. Level manisnya kan beda-beda tiap orang. Jadi ya udah kita survei dengan angket itu tadi dan hasilnya itu yang jawab pas itu banyak banget gitu. Jadi mau nggak mau kita sebagai apa ya sebagai pihak yang bersangkutan itu nggak bisa nih naikin level manisnya karena yang pas ini jawabannya kalau kita naikin berarti yang pas ini jadi nanti kemanisan gitu kan. Jadi ya udah kita kan nggak bisa muasin banyak orang ya. Jadi ya udah kita bertekad teguh di level manis Level manis itu, yang gitu. sekarang. Level manis yang sekarang yang disukai banyak orang lah. Istilahnya orang semua udah bilang pas nih gitu. Pas. Berarti sekarang udah pas banget ya? Iya. Pas udah banget terjawab. kakaknya jadi Pas. Jadi apa? jadi cuci apa? piring di rumah. Jadi Nggak bisa dong. enggak ada. Nggak. Emang jadi payung. Iya. Padahal aku berharap jadi Jadi Aduh. jadi ustad. Kok tiba-tiba jadi ustaz? Iya, pengennya jadi ustad kan muta'aruf. Oh gitu. oh kakak. Iya, aku. Iya. Oke. Kalau kalian jadi nikah. Jadi nggak saya bisa pulang? Oke, lanjut. Oke. Lanjut. Iya, lanjut dulu ya, lanjut Iya, dulu. iya dulu. Oke, nah, Apa-apa? kan kalau kalian kan pasti mostly-nya tuh buah-buahan. Nah, ada nggak sih struggle di buah yang musiman gitu? Nah, benar banget. Ini alpukat sama durian ya, terutama komponen utama kita ya. Itu musiman. Jadi kadang itu di bulan tertentu itu harganya mahal. Jadi kadang kita itu kayak apa ya? Naik turunin lah, kayak gimana sih biar HPP itu gak bengkak kayak gitu. Oh iya. Jadi kita akal-akalin lah gitu. Jadi yang kalau ya gitulah intinya. Iya, begitu. Kayaknya akal-akalannya karena rahasia dapur ya mungkin ya. Iya, mungkin karena rahasia dapur ya. Rahasia dapur nih. Iya, takut resep SpongeBob nih. Itu bongkar ya ketip semuanya di Betul. sini. Nah, ngomongin soal es teler, buah, kita tuh jadi kayak aduh, kok Pengen kering ya? udah kering ya. Iya, aku juga Numpung ada rezeki bener. bentar lagi kan? Bener kayak aduh, bentar jadi lagi. pengen tahu nggak sih gimana cara proses Nggak sabar ya, nggak sabar. Iya, nggak es sabar. teler. Kita tonton dulu video yang satu ini. Oh boleh.
Wow, sangat menggiurkan sekali ya Mas Anda. Bener, kelihatannya tuh seger banget, ada buahnya banyak, susunya juga dapet. Aduh, sampai tumpah-tumpah itu tadi alpukat. Mumur-mumur banget ya. Iya, Emang bener. semenggiurkan itu banget Mas Robi? Kita cobain aja. Kita cobain aja kali ya. Iya, Iya, iya. Kru. Sini kru. Ayo dong. Yanto. Iya, ya ampun Mbak Yanto ya, grogi ya. Grogi ya, lihat yang ganteng-ganteng grogi. Iya, tahu aja yang lihat aku ganteng-ganteng kabur. ya. Iya. Silakan. Waduh. Esteller sempat sayang. Sempat sayang. Ini nih yang namanya rasa sayangnya Mas Rofi di sini semua nih. Sempat sayang tapi nggak jadian. Waduh, iya sih sejak cintanya ditolak. Iya, Esteller. Kamu masih zaman gitu ya Mas Rofi cinta ditolak gitu? Cinta ditolak, dukun bertindak. Itu dulu. Sekarang kan cinta ditolak, Esteller bertindak kalau sekarang. Masya Allah. Oke. Itu kata-kata Mas Rofi buat doinya. Jo nih ya gitu ya, Iya. langsung Jo. Pelan-pelan. Ini mau dicobain nih. Oh iya. Aku kayaknya mau nyoba cuma agak kayak, aduh sekarang nggak ya? Jangan malu-malu dong. Malu Kalau sih kata aku sebenarnya. jangan malu-malu. Cobain bareng-bareng. Ini pakai sedotan dulu atau pakai sendok lah? Ada Sendokan? tutorialnya Tutorialnya juga. biar Kita aduk dulu biar rata. Aduk dulu. Oke. Benar sekali. Aduk. Aduk terus cobain. Aduh, kayaknya seger banget nih. Apalagi kan panas-panas ya. Ini Iya. panas. Kayak ini gerah banget ya. Ya sekarang digerak banget ya. Ini berarti yang di atasnya nih alpukatnya Mas Robi. Bener. Wih, banyak banget nih isinya. Ih, susunya juga banyak. Saking panjang gelasnya ya. Iya. Berapa sih Mas? Wah. Wah, manisnya enak ya Mas? Manisnya pas gitu. Oh ya? Kalau kayaknya gimana? Wah, gokil. Iya. Kalau nggak tahu ya. Seger sih, menurut aku seger ya. Oke. Dan manisnya menurut aku tim yang pas. Tim yang pas. Iya, tim yang pas. Oh ya? Iya, dan ini tuh menurut aku ya rasanya itu kan meskipun dia kan tadi kan ini susu, terus ini masih ada air-airnya, terus ini alpukatnya. Nah itu waktu aku aduk, wah campuran rasa antara nangka, susu, alpukat, ada selasihnya. Wah, Tapi manfaatnya kalau Esteller itu biasanya aku pernah nyobain itu biasanya kan ya memang pasti ada nangka pasti ada apa alpukatnya kerasa tapi biasanya yang nggak kerasa itu nangkanya Mas. Oh, gitu? Di sini nangkanya lumayan banyak sih. Oh iya, benar. Banyak banget ini. Jadi kerasa banget. wah. 1 sampai 10? Langsung udah lagi. Kalau kata aku sih 11 dari 10. Waduh, Ya sih. Ya, Ini enak. abis ini 100 Esteller kirim ke rumah ya. aduh bisa aja. Bisa dong, yang namanya kita kan membuat keuntungan menjadi nyata. Waduh. Oke, boleh. Nah, cukup dulu ini minum Estelernya takutnya kebablasan ya. Iya. Sampai habis ntar kita kekenyangan nggak jadi ngobrol gitu. Bener. Gimana nih? Nah, ini tadi aku notice si Mas Rofi ini kan memang basicnya content creator. Bener. Terus abis itu ini kan Esteller ini viral di sosial media. Bener. Nah, kira-kira aku tuh mau nanya nih, gimana sih cara Mas Rofi ini buat nge-reach audiensnya melalui konten di media sosial? Nah, ini menarik sih. Jadi sebenarnya kalau kita amati, aku sebenarnya itu bukan jual Esteller. Kok bisa? Nah, bingung kan? Owner Esteller? Bingung kan? Iya, bingung sih. Bingung. Nah, Terus? Aku sebenarnya itu jual emosi. Jual apa? Emosi bener nggak sih? Kok bisa ya? Kok bisa? Nggak salah dong kayak Oke. ini penjelasannya. Jadi aku itu memasukkan yang namanya cinta di dalam produk ini. Patah hati itu tadi. Oh, yang patah hati itu tadi loh. Bener nggak sih? Jadi kadang orang nyobain Esteller tempat sayang itu bilangnya, ayo cobain Estellernya mas-mas yang lagi patah hati gitu. Oh, jadi Mas Rofi terkenalnya karena Esteller itu terkenal karena rasa sayangnya itu, rasa sayang, karena patah hatinya. intinya kan berangkat dari patah hati itu, terus bikin yang namanya Esteller sempat sayang. Jadi orang tertarik dengan, mas ini sampai se-effort itu ya bikin Esteller ya, buat si doi ya gitu. Berarti di grand opening itu juga diceritain tentang Mas Rofi sedang patah hati. Iya. Diceritain waktu awal-awal ini sebelum potong pita itu kayak Iya. aku jelasin, aku buka bisnis ini kan lagi patah hati dan bla 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 bla. Akhirnya mereka kayak turut bersedih terus ya udah kayak gitu lah, tepuk tangan dan sebagainya. Tepuk tangan. Sama aku aja Mas Rofi, kan gitu. Iya. Itu fun fact-nya di Esteller ini banyak banget loh. Wanita yang berdatangan ya, bahkan di komentar-komentar konten dia bener kan? Oh. Banyak cewek ya yang beli gitu. Karena emosi biasanya
cewek kan dimain emosi. Bener. Apa ya, hatinya tuh setulus itu. Kalau tulus mah nggak ditinggalin ya Mas Robi ya. Kalau cewek tulus mah nggak ditinggalin Mas Robi ya ini. Gimana sih? Kayak kalah sih kalau misalnya ngobrol kayak gitu. Maaf ya. Makanya itu. Jadi mungkin kalau Mas Rofi yang buat apa ya? Es teler sempat sayang kayak datang cewek. Aku penasaran kalau misalnya aku yang buat es teler sempat sayang gimana ya? Pasti laku sih. Paling 2 biji. Gak mau bercanda. Pasti laku dong. Insya Allah. Tergantung marketingnya nanti. Gitu. Tergantung. Ya, mau Tapi muka kayaknya Udah oke kok. Kayak muka, sebenarnya muka nggak terlalu ini ya, nggak terlalu apa ya? Jadi acuan pertama sih dalam untuk mengonten itu nggak. loh, tapi kan dengan banyaknya wanita yang datang ke grand opening Mas Rofi menandakan muka itu penting juga menjadi faktor utama dong. Bukan faktor utama sih. Bukan faktor. Oh, jelas faktor utama. Faktor kuda apa? Jadi faktor ketiga mungkin pendukung. Karena yang dijual di sini kan cerita patah hatinya itu tadi kan. Iya, benar-benar. Terus bikin es teler karena si Doi tadi suka sama es teler kayak gitu. Jadi untuk Mas Rofi sendiri ya untuk menjual emosinya itu pernah nggak sih kayak beberapa kali collab sama beberapa influencer atau influencernya disuruh visit gitu untuk nyobain reaksi jujur gitu loh. Oh iya, pernah. Jadi fun fact-nya ini karena viral ya mungkin karena lumayan viral di sosial media itu kadang banyak banget kreator-kreator kecil ataupun menengah bahkan dari luar kota itu bela-belain datang buat nge-review es teler sempat sayang ini padahal kita nggak bayar. Nah itu penting apa ya kayak momentum produk viral jadi orang yang nggak kita undang kadang mereka datang buat ngontenin karena mereka dapat engagement kan dari produk kita yang viral itu tadi. Iya. Nah berbicara soal kolaborasi aku sempat kolaborasi sama ya adalah cewek namanya di konten aku yang sering bikin konten bareng judul-judulin lah ininya. Nah aku bikin ya seolah-olah bahwa dia adalah si Doi itu gitu. Padahal sebenarnya bukan sih. Sebenarnya bukan yang ada di FB aku ya. Jadi nggak ada orangnya. Tapi cerita itu benar-benar real. Gitu. Berarti ini baru pertama kali di speak up ya, bahwa yang cewek di konten itu bukan itu. Bukan. Oh iya. Itu. Kali ya. Klarifikasi. Ini klarifikasi pertama berarti ya. Bener. Jadi mungkin banget ya udah patah hati, aduh Mas Rofi udah punya pacar, ternyata bukan. Bukan guys, kalian masih punya kesempatan dong guys, masih punya kesempatan. Iya. Jadi mungkin daripada penasaran kita lihat dulu ada beberapa video kolaborasi atau visitnya dari konten kreator ini mengunjungi es teler sempat sayang ini. Boleh. Wah. Bisa dilihat guys. Setengah 10 orang-orang pada ngantri jam 8 ya. Asli mantap banget. Varian rasa alpukatnya juga nggak kalah. Promonya tanggal 16 dan 17 Desember. Isiannya juga banyak, mulai dari buah sampai cincau semuanya. Nah, buat kalian yang penasaran rasanya kayak gimana, langsung aja cobain ke sini ya. Nah, itu tadi tayangan influencer ya yang visit ke outlet di es teler sempat sayang. Nah, aku mau nanya nih, kan kira-kira ada nggak sih kriteria tersendiri buat milih influencer buat diajak collab gitu atau yang visit mungkin ada kriterianya? Tergantung followersnya kah, atau tergantung dia memang terkenalnya karena apa kah, atau tergantung atau apa gitu. konsep dia. Iya, benar ini kadang setiap influencer itu benar kayak engagementnya tinggi, tapi kadang itu kurang berdampak sama produknya. Iya. Kayak kalau misalnya kurang nih, tapi engagementnya tinggi banget. Nah, untuk cara pilihnya itu sesuai dengan bisnis kita, kayak kita F&B kan, berarti kita hire kolaborasi sama orang-orang yang Suka makan gitu. bener, konten kreator makan, gitu. Kode blue pernah kode blue. Kode blue tuh yang ini. Ini yang mau tarung sama itu loh. Mau tarung sama Arnold sekarang di ISS. Code blue. Iya. Siapa? Aku nggak tahu. Ada sih, dia emang nggak Konten kreator botak dia, botak, astagfirullahaladzim. Suaranya agak deep gitu Iya. kan. Oh, udah suara bintang 5. Iya bener. Oh, sticknya 4/5. Gitu. Yang gitu. Oh iya. Itu terkenal banget. Katanya dia juga salah satu mantan chef dari hotel ternama juga. Makanya dia nge-review gitu. Oh, mungkin belum pernah review es teler saya. Mungkin nanti next time bisa. Next time langsung, Ya, ya. next time. Iya. Bener. Gitu. Nah, lanjut tadi terus kriteria itu yang
harus yang memang suka makan atau memang yang harus followersnya gitu? Suka makan. Kalau followersnya sih apa ya? Nggak ada jaminan sih. nggak jaminan ya. Kadang teman-teman juga tahu kan, kayak kadang followersnya yang banyak itu belum tentu viewsnya bagus juga. Gitu. Nah, ada juga yang viewsnya di konten bagus nih. Viewsnya kadang pernah nggak ada di TikTok yang viewsnya itu followernya jutaan, tapi viewsnya waktu konten juga banyak, tapi waktu dikasih iklan itu dikit, jeblok banget. Oh iya banyak. Sering. Biasanya yang skincare gitu nggak sih? Yang skincare kalau enggak pokoknya. Sharing. Jadi kita pilih berdasarkan mereka apa ya? Portofolio mereka yang pernah review produk dan itu bagus gitu. Dan itu viewsnya bagus gitu. Selain followernya banyak ya. Jadi paling penting itu viewsnya sih. Sama relate sama produk kita. Jadi yang suka makan kayak gitu. Kadang selain visi juga, aku juga sempat kolaborasi sama beberapa influencer ya di Malang. Ya udah kolaborasi kayak bikin SLR bareng. Oh bikin SLR bareng. Kolaborasi. Terus saya sambil gombal-gombalin kayak gitu sih ini. So, emang dari mukanya memang kayak fuckboy gitu mas ya. Siapa saya? Iya. Suka ngegombal-gombalin. Gombalin orang. Apa ya? Suka boleh bener orang. Tapi kalau prakteknya seorang Rofi ya. Oke. Jadi aku bicara banget cewek yang kalau nggak ada apa ya? Kalau nggak ada obrolan atau topiknya. Obrolan iya. Kayak lagi ngapain kayak gitu enggak? Jadi aku ngechat cewek itu karena mungkin bisnis ya. Ini lagi rame nih kontennya, kayak ngobrol sama orang random karena kadang minta ID-nya kan. Nah, aku follow up. Yuk bikin konten lagi yuk. Jadi aku ngechat cewek itu karena ada ini ya, ada hal yang pengen aku obrolin bersama lah istilahnya. Tapi nggak terselubungan mas. Nggak terselubungan. Takutnya. Mungkin untuk Marsyanda ini bisa jadi orang pertama mas ditanya boleh minta nomor Umi-nya nggak? Kayak 172 Langsung minta nomor orang tuanya. minta nomor Umi-nya. Gitu mas. Kamu makasih loh kodenya, udah disampaikan aku kan Iya. malu gitu loh mau nyampein langsung. Itu lihat saltingnya itu mas, bajunya hijau mas. Ini aku jadi yang saling nih. Iya mukanya merah sendiri mas. Terus Apa? dari konten-kontennya mas sendiri kan itu kan kriteria harus makan segala macam dan juga pernah nggak sih ngundang influencer itu yang kayaknya nih ini apa ya bakal reach banyak orang nih tapi ternyatanya enggak gitu. Itu pernah. Pernah sih. Pernah ya kita nggak usah sebutin ya. Jangan, nggak usah. Jangan dong. Pernah aku berharapnya segini ya karena uang budget yang aku keluarin juga lumayan lah istilahnya, lumayan dan pada waktu posting itu nggak sesuai harapan. Padahal viewsnya dia sebelumnya itu juga banyak. Kenapa di pas aku nggak banyak ya waduh. Kayak mungkin karena konsepnya atau gimana? Mungkin ya karena konsepnya atau dia terlalu ini ya bertele-tele ya gimana? Oh, yang jadi penasaran sama aku nih gini mas, kalau kita ngendorse orang ya, kalau kita ngendorse orang, itu yang konsepnya yang bikin kita atau yang bikin si influencernya itu? Oh iya benar-benar. Itu berbeda dari kita. Berbeda dari? Tampilin yang ngilernya ya, kayak tampilin keramaiannya kayak gitu-gitu. Tapi Itu buat dari konsepnya kita. dia? Iya, selebihnya dari karakter ini si kreatornya. Si influencernya. Kalau bisa ngikutin apa mauku itu nggak akan bagus viewsnya karena setiap kreator kan punya karakter kan punya karakter juga jadi compare itu loh. Cuman ada syarat-syarat yang harus diituin ya? Iya, ada briefnya lah ya. Pasti ada briefnya sih secara brand gitu. Oke, Peps. Jadi kita udah mendengarkan dari kriterianya Mas Rofi sendiri apa dan juga kita udah sempat nyobain SLR tempat sayang juga tadi kan? Iya benar-benar dan ternyata sesuai ya. Nggak gimmick bener. I like it gitu. Nah, sayangnya mungkin kalau di gelas langsung itu bakal lumer ya mas, bakal lumer. Jadi kita ya udah sampai buat teman-teman juga ya, buat teman-teman juga harus cobain nih. Jadi jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi di segmen 3. Sampai jumpa di Basi. Bahas inspirasi bukan basa-basi.
enak rek. Jangan lupa beli di warung 1000 jam-jam Di Jalan Sudamakmur Sengkaling, Kecamatan Dauk, Kabupaten Malang. Halo Babes, nah balik lagi sama kita basi. Tapi tentunya nggak basi-basi banget, karena kan kita bahas Betul. inspirasi bukan basa-basi. Benar. Waduh kok template banget ya jawabannya. Terus lagi gimana? Jadi karena abis ngeliat ngobrol dan aku tiba-tiba melihat gelas yang kosong itu, Iya. Lo ini sebenarnya bukannya Mas Rofi ya tadi? Bukan. Bukannya kamu lagi makan sambil jalan-jalan ya. Ya soalnya Tadi bener, ini bersih banget loh. iya, karena memang kerasa nangkanya bro, kan gue suka nangka bro. Oh, gitu. bener-bener nggak ada partikel yang Beneran, bersisa. beneran nggak dibuang loh ya? Iya, aku kirain bocor Mas Iya, Rofi. beneran nggak dibuang, jadi bener-bener dimakan loh. Gitu. Karena enak, sumpah enak. Kalian harus nyobain guys. Benar. Nah, Cobain. ini aku mau nanya-nanya lagi sedikit. Silakan. Kan tadi Mas Rofi kan masih sebagai mahasiswa aktif. Bener. Nah, ini masih jalan content creator, terus Oke. abis itu jalan pebisnis, dan Benar. sebagai mahasiswa aktif. Kira-kira gimana sih cara membagi waktu antara kuliah, bisnis, apalagi sibuk sama mikir konsep content creator itu? Membagi ya. Ya udah kita jalanin aja sih. Jadi ya. Jadi kalau waktunya kuliah ya kuliah. Sebenarnya ini ya, kalau manage waktu itu lebih ke kayak misal kita punya kerjaan nih di bidang perkuliahan, udah selesaikan. Terus kita ganti kayak diatur jadwalnya gitu. Kalau biasanya ada aplikasi namanya Trello ya, jadi buat ngatur jadwal gitu. Oh Mas Rofi Kalau mau biasa- itu ya? Iya, tapi kalau biasanya aku lebih ngerjain apa yang bisa aku kerjakan dulu. Kayak di kemampuan gue, aku bisa ngerjain ini dulu gitu. Jadi aku kerjain dulu. Jadi kalau ngerjain yang di luar batas kita, kayak kita butuh orang lain atau butuh support atau butuh bantuan orang lain, nah itu biasanya kayak aku alihkan di belakangan gitu. Jadi aku kerjain apa yang bisa aku selesaikan dulu nih gitu. Tapi gimana kalau misalnya ada tugas kelompok gitu Mas Rofi? Kadang kan ada tugas kelompok yang biasanya kalau kelompok itu dadakan banget ya. Iya. Dadakan banget itu bertabrakan banget nggak sih sama ngurus bisnis gini juga? Kebetulan banget ini ya, aku mulai bisnis ini sudah semester akhir, jadi aku nggak ada Oh, jadi mata udah kuliah free sama banget. sekali, udah free. Lebih ke skripsinya sih. Skripsian, gimana Lebih jalanin tanah. skripsi sama bisnis yang udah mulai viral ini? Iya, agak sulit sih ya, karena bisa ikut-ikutan juga ya. Oh iya. Tapi bisnisku baik kok yang sekarang. Sekarang Iya. emang yang dulu jahat Mas Rofi? Nggak gitu juga. Enggak. Provokasi gitu dong. Yang dulu gimana? Sibuk. Oh, sibuk Jadi, banget. Kayak ketua prodi gitu loh. Jadi sering keluar negeri, ngurus Iya. proyek proker di jurusan dan sebagainya. Berarti yang sekarang dosen bimbingnya lebih nganggur berarti ya? Nggak gitu juga. Lo kan tadi kalau Masa lebih punya waktu lah, jangan nganggur juga ya. Masa ada dosen nganggur ya. Iya sih, kok Rice nih ada. Iya. Ya, biar- Yang nganggur tuh aku dianggurin sama dia. sama dia nggak kok? Oh iya. Aduh, sekali lagi Lanjut udah terus. bawa pulang nih, beneran ini Mas lanjut Rofinya. terus. Bawa pulangnya nggak apa-apa sebenarnya. Berarti Selesai gitu. berarti hitungannya Mas Rofi juga kalau di semester akhir ini termasuk orang yang produktif juga ya. Biasanya orang semester akhir udah fokus nongkrong, kalau enggak buat skripsi gitu-gitu ya. Berarti sekarang ada buat skripsi, terus ada tugas, ada itu juga apa? Bisnis. Bisnis juga. Konten juga. Iya. Ngonten juga lagi ya. Iya, keren banget sih. Apalagi kan ngurus skripsian yang tidak mudah ya. Ya, kata orang sih gampang ya. Cuman kan ya semoga dipermudah, diperlancar dan dipercepat. Sebenarnya skripsi itu mudah sih. Iya. Cuman yang nggak mudah itu kayak malesnya sih, kayak effort kita kayak kita skripsi itu harus konsisten. Jadi kalau dosennya udah ngebantah kita kayak ngasih PHP ke kita kan emosinya ini ya Moodnya udah berantakan lagi. Itu nggak boleh. Jadi kita harus kejar aja dosennya karena kita yang butuh kan. Kayak dia sebenarnya yang agak sulit ya, egonya mungkin bisa diturunin. Berarti udah 4 bulan dalam berbisnis ini, ada rencana membuka cabang baru nggak Mas? Wah, kayaknya ada sih. Mungkin di habis ini kayak open franchise aja nggak sih? Buat luar kota ya. Tapi sekarang udah ada cabang atau gimana? Ada di Malang udah ada 6 ya, 6 cabang. Ada 6 cabang. Di mana aja tuh Mas lokasinya?
Yang pertama itu di Sigorogura. Sigorogura. Terus, di Suat Sawo Jajar, habis itu Simosari, UMM terus ke Pance. UMM di mana Mas? UMM di dekatnya ini gerbang utama. Oh, Gerbang 3. Jam 3 itu Bang. Iya, Gitu dekatnya Indomaret. Indomaret. Dekatnya Indomaret. Oh iya, itu kan Tahu nggak? ada outlet itu kan jajaran. Iya, Pujasera. Iya, Pujasera namanya. Di situ kali ya. Aku bakalan beli Belum sih. beli. Kayaknya masnya yang kayaknya Oh iya, kayaknya habis nih beli ya dengan melihat Beli nggak sih? kayak gitu kayaknya harus beli. habis Ya. banget loh. Saya suka itu. Mas. Enak sih Mas. Iya. Tapi kalau udah Esteller kan hitungannya udah lumayan rame lah pengunjung dan juga ada pembelinya rame juga. Ada mau buka itu lagi apa udah punya brand-brand lagi yang lainnya gitu Mas? Ya kebetulan ya awalnya aku kan bikin Esteller ini ada beberapa orang ya. Macam 3 orang lah. 3 orang. Dan setelah kita bikin Esteller booming, kita coba bikin produk lainnya. Kalau teman-teman tahu ada yang namanya ayam goreng legenda. Oh, Yang di FYP di tim vokal. Beneran. Beneran. yang di itu nggak sih apa Beneran. yang di Ijen nggak sih? Bukan. Bukan. Gimana? Suat. Sebenarnya aku nggak tahu tempatnya di mana, tapi itu bener-bener ada di lewat di FYP aku. Ya emang kebetulan bisnis yang kita jalani untuk saat itu semuanya FYP. Walaupun apa ya, baru upload pertama di TikTok tuh FYP, alhamdulillah. Dan itu akun pertama juga. Akun pertama. Akun pertama. Oh. Kayak aku bener dari nol TikTok itu. Karena kita kan udah sedikit paham ya tentang algoritma TikTok ya. Terus ada lagi yang namanya Swetato. Swetato. Ini juga viral juga. Postingan pertama itu meledak juga. Itu ubi krim bruli bukan? Bener. Masalah TikTok. Pelanggan setia kayak netizen banget ya. Habis ini jadi marketingnya saya aja kali ya. Boleh ya. Netizen banget nih ya. Apa jangan-jangan yang nge-head atau yang itu tuh dia salah satunya? Enggak dong. Ya dia yang komen ini ya, Yang komen kurang manis gitu. Kurang manis. Kayaknya kakak gitu. Aduh dibukti. Curiga. Soalnya itu Mas, kayak dari dilihat tuh kayak aktif banget sosial media terus tahu semua gitu. Tahu semuanya. Kayaknya apa Habis jadi ini tahu nggak aku buka apa lagi? apa? Buka hatinya, ay. Disambungin Gemes sama sih, Gila. Habis ini mau bikin lalapan Apaan? di bisnis keempat. Lalapan. Oh ya karena Mas Rofi juga orang Lamongan kan. Biasanya kan pecel lele itu dari Lamongan, dari Lamongan juga kan? Iya benar, lalapan Lamongan nggak bisa yang rame-rame itu Iya, di pinggir jalan. Tapi ini lalapan konsepnya beda. Apa tuh yang bikin beda? Nanti cobain lah ya. Sun. Iya. Ini kalau masih misal sun. viral ya berarti punya Mas Rofi ini. Oke, langsung kita Berarti kalau nggak viral pasti bukan banyak Mas Rofi ya? Positif. Oh iya, Karena positif, selama ini kan viral, positif. jadi kita mikirnya itu positif terus gitu. Nggak boleh negatif berarti. Nggak boleh negatif. Hmm. Walaupun nanti ujung-ujungnya hasilnya nggak terlalu naik, ya udah yang penting di bawahnya itu lah dikit kita kan. Yang penting bermimpi dulu. Ya semoga Sun ini Lalapannya. iya lalapannya semoga viral ya dan Iya. semoga lancar, semoga semua audiensnya bisa dapat langsung narik semua menyerbu lalapan si Mas Rofi ini. Nah ini udah nggak kerasa tiba-tiba udah ada di penghujung acara aja. Tapi betul. sebelum itu aku pengen Mas Rofi buat ngasih quotes of the day kalau kata Rais. Apa untuk mantannya? Untuk nggak boleh ya? Nggak boleh. Nggak boleh Berarti jalan. khusus untuk anak-anak muda yang di luar sana aja, untuk bisa mengikuti jejak-jejak Mas Rofi dengan teman-temannya gitu loh. Iya. Gimana? Quotes-nya kalau teman-teman mau buka bisnis, ya udah buka aja. Oh, buka aja. Buka aja. Simple ya? Simple. Simple, karena itu yang apa? penting niat. Iya, yang penting niat Yang dong. penting bisnis yang baik adalah bisnis yang berjalan. Jadi nggak plan jadi plan. Nah kita belajarnya itu ketika udah berjalan itu. Cuman kita juga harus ngomongin konsep juga ya. Oh berarti Mas Rofi sendiri untuk mendirikan bisnis ini belajarnya dari experience gitu, dari langsung terjun langsung gitu. Nggak Iya, belajar kebetulan ini adalah bisnis F&B pertama aku kan. Cuman rekan-rekan kerja aku yang gila banget orang-orangnya kan. Jadi udah pernah punya brand nasional, ada yang udah punya kedai di Malang terkenal gitu. Cuman yang aku sebenarnya minder sama mereka. Cuman karena aku punya kekuatan di Sosial media. jadi minder dari luar aja minder. Cuman dari partner aku ya minder banget. Tapi dari punya kekuatan ya udah aku gas aja deh gitu.
Ya aku takut nggak sesuai ekspektasi kan, kayak wah tiba-tiba nggak viral nih, kayak gitu dulu nggak laku nih aku jual. Tapi alhamdulillah viral semua ya. Iya. Dan Mental tahannya sih, juga. Mentalnya juga harus dijaga. Jadi kalau udah yakin untuk buat itu, ya udah kalau ada dapat judge dari netizen atau dari pelanggan itu harus dievaluasi, bukan malah Evaluasi ya. Iya, bukan malah di hate balik gitu loh. Oh iya benar, itu ini sih apa namanya, kayak kita dikasih masukan sama netizen itu selalu kita tanggepin. Kayak apapun responnya kita tanggepin, bahkan jelek pun kita tanggepin. Karena apa ya? Karena ya udah kita evaluasi gitu loh. Kalau bener itu salah di kita dapat evaluasi. Tapi kalau mereka bener ngejelekin kita Somasi. Kita balas gitu kan. Keren. Kita balas candaan. Atau mungkin quotes-nya yang beneran kali ya. Jadi mungkin teman-teman di luar sana yang punya masalah cinta atau punya masalah apapun itu bisa dialokasikan dengan kegiatan positif. Contohnya buka usaha. Buka usaha. Yang lagi pada hati buka usaha. Bisa kayak gitu sih. Iya. Keren. Jadi buat tips semuanya ini ya, pengen buka usaha langsung. Pokoknya kalau kalian udah niat dan mau langsung buka aja ya Mas ya. Dan tetap berpositif thinking pokoknya. Harus. Oke, mungkin cukup dari sini ya. Mungkin cukup ya. Dan terima kasih juga Mas Rofi. Ya, terima kasih Mas Rofi sudah datang kemari ya. Dan sebagai penutup juga kita akan menayangkan suasana di lokasi Esteller Sempat Sayang juga ya. Jadi terima kasih buat Pips di luar sana. Benar. Ya. Dan pokoknya terima kasih buat Pips yang udah stay tune terus bareng kita. Betul sekali. Terima kasih untuk Rais yang sudah jadi partner. Terima kasih Mas Anda, terima kasih Mas Rofi. Terima kasih udah Ya. mau sharing pengalaman ilmu buat Pips, aku dan Rais dan semuanya yang ada di sini. Terima kasih buat semuanya. Tunggu dan tetap tonton terus video yang satu ini. Aku sama Rais pamit undur diri. Sekian, terima kasih. Tetap di Basi. Basi Basi inspirasi bukan basa-basi.